Semoga Allah memberi rahmat dan berkat agar saudara-saudari menghadap kepadanya dengan hati yang suci dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Selamat datang saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Kita berhimpun di sini untuk mengawali perayaan perkawinan Ignatius Adi Suprapto dan Francisca Komang Irmawanti. Gereja menyambut kalian dan ikut bergembira dalam perayaan kasih ini. Romo yang terhormat, kami dan seluruh keluarga mempelai menghantarkan anak-anak kami Ignatius Adi Suprapto dan Francisca Komang Irmawanti memasuki hidup perkawinan. Kami mohon agar perkawinan mereka dikukuhkan dan diberkati sesuai dengan ajaran dan tata perayaan Gereja Katolik. Terima kasih atas kepercayaan yang diberikan kepada saya dan gereja. Sekarang marilah kita semua berjalan menuju ke altar Tuhan, menyerahkan kedua anak kita ke hadapan, dan semoga kita boleh mengalami kasih setia Tuhan yang menghidupkan dan menguduskan kita umatnya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus bersama Romo Yohanes Martanto, Adi, Siska, keluarganya Siska, keluarganya Adi, yang saya kasihi, saya cintai dalam Kristus. Hari ini adalah hari istimewa untuk Adi dan Siska. Mereka berdua mengundang Anda dan saya untuk turut mendoakan mereka. Kehadiran kita lebih pada dukungan doa. Bahtera perkawinan tentu akan banyak mengalami persoalan, tantangan, hambatan. Tapi mereka berdua akan bertahan bersama dengan Tuhan.
Maka Bapak Ibu saudara-saudariku yang terkasih, hari ini juga adalah kesempatan istimewa untuk pasangan-pasangan melihat kembali perjalanan kehidupan perkawinan, untuk memurnikan kembali ikatan kasih antara suami dan istri. Maka marilah di awal perayaan ini, agar pantas di hadapan Tuhan, kita hening sejenak memeriksa hati batin kita. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni segala dosa kita, dan menghantarkan kita pada hidup yang kekal.
Marilah berdoa. Allah pencipta yang penuh kasih, Engkau telah menuntun kedua mempelai ini, Ignatius Adi Suprapto dan Francisca Komang Irmawanti, dalam perjalanan untuk saling mengasihi. Kukuhkanlah cinta dan keinginan luhur mereka yang melandasi ikrar untuk saling mengikatkan diri di hadapan. Limpahkanlah rahmat-Mu atas mereka. Buatlah mereka pantas dan kudus, agar mampu menjadi tanda kehadiran-Mu yang nyata. Dengan perantaraan Kristus Putra-Mu dan Tuhan kami, yang hidup dan bertata bersama Dikau dan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Bacaan dari surat Paulus kepada jemaat di Korintus. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu. Ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi ia bersukacita karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Kasih tidak berkesudahan, nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap. Sebab pengetahuan kita tidak lengkap dan nubuat kita tidak sempurna. Tetapi jika yang sempurna tiba, maka yang tidak sempurna itu akan lenyap. Ketika aku kanak-kanak, aku merasa seperti kanak-kanak. Aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang, sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Karena sekarang kita melihat dalam cermin suatu gambaran yang samar-samar, tetapi nanti kita akan melihat muka dengan muka. Sekarang aku hanya mengenal dengan tidak sempurna, tetapi nanti aku akan mengenal dengan sempurna seperti aku sendiri dikenal. Demikianlah tinggal ketiga ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih.
Dan yang paling besar di antaranya ialah kasih. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Tuhan bersamamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikian juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasih-Ku itu. Jikalau kamu menuruti perintah-Ku, kamu akan tinggal di dalam kasih-Ku, seperti aku menuruti perintah Bapa-Ku dan tinggal di dalam kasih-Nya. Semuanya ini kukatakan kepadamu, supaya sukacita-Ku ada di dalam kamu, dan sukacitamu menjadi penuh. Inilah perintah-Ku, yaitu supaya kamu saling mengasihi, seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku, jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepadamu segala sesuatu yang telah aku dengar dari Bapa-Ku. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu, supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap. Supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku, diberikannya kepadamu. Perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain. Berbahagialah orang yang mendengarkan sabda Tuhan dan tekun melaksanakannya. Kebenaran dan hidup kami. Adi dan Siska yang terkasih, saya ingin konfirmasi email. Mel, tolong ambil mic-nya, kasih mereka berdua. Ya. Tolong dihidupkan. Ya. Untuk Siska, Adi ini kira-kira kalau engkau kalkulasi pacarmu yang nomor berapa? Yang ketiga. Tidak usah lirik Adi, kan yang hitung engkau bukan Adi. Nah, Adi sebaliknya, pacar yang keberapa? Pakai mic, Pak. Nah. Kedua. Yang kedua. Berarti Adi kurang laku sedikit, atau sedikit lebih setia. Apa yang paling berkesan dari diri Siska sehingga Adi mau menikahi Siska? Menarik. Menarik. Hanya itu? Sabar. Menarik, sabar. Habis atau masih ada? Cantik yang paling penting. Menarik, sabar, cantik yang paling menggoda. Lalu Siska, apa sih yang paling menarik dari diri Adi sampai engkau
memutuskan menikahi seorang adik? Dia sabar. Kalau saya marah tuh dia ngedam gitu. Jadi itu yang buat bertahan. Oh, berarti Siska ini suka marah ya? Sesekali. Oh, sering. Katanya Siska sering-sering marah. Kira-kira kamu dua mau kontrak sampai berapa tahun? Menikah ini mau sampai berapa tahun? Seumur hidup kalau Seumur hidup. Siska? Sama. Seumur hidup. Baik saudara-saudariku yang terkasih, saya coba mengutip satu tulisan yang menurut saya cukup menarik dengan judul hal sepele. Seorang wanita muda tengah duduk santai dalam bis. Di satu perhentian bis, seorang wanita tua yang cerewet dan berisik naik ke dalam bis dan duduk di samping wanita muda itu. Tas bawaannya banyak sehingga menumpuk di samping wanita muda itu dan sampai-sampai terjepit wanita muda itu. Seorang pemuda yang duduk di bangku sebelah melihat kejadian itu dengan kesal dan bertanya kepada wanita muda itu, "Kenapa engkau tidak bicara, tidak komplain?" Wanita muda itu menjawab sambil tersenyum, "Aku rasa tidak perlu bersikap kasar dan beradu argumentasi dengan nenek ini. Ini hal yang sepele. Perjalanan bersama kita ini terlalu singkat. Saya juga akan turun di perhentian bis berikutnya nanti." Jawaban ini kiranya perlu digarisbawahi, bila perlu ditulis dengan tinta emas. Kita tidak perlu berdebat untuk hal yang sepele. Perjalanan kita terlalu singkat. Adi dan Siska yang terkasih dalam Kristus, kalian berdua sudah melanglang buana ke sana kemari mencari cinta selama ini. Ini hanyalah satu perhentian bis. Kita tidak tahu sampai di mana kalian berjalan bersama. Soal umur itu tidak ada yang tahu. Tapi tentu durasi waktu akan sangat terbatas. Ketika sang ajal menjemput, untuk sang pecinta sejati, dia akan selalu merasa bahwa waktunya terlalu singkat. Kesempatan bersama ini terlalu singkat. Tadi sengaja Romo mencari kira-kira hal-hal apa yang menarik dari kalian berdua. Itu baru hal yang menarik. Tapi di hari pertama pernikahan tentu yang dipikirkan yang menarik-menarik saja. Dalam perjalanan waktu, Adi dan Siska, kalian berdua hari ini cantik dan ganteng. Hatimu berbunga-bunga. Siska akan merasa bahwa Adi lah lelaki terganteng di dunia, dan Adi akan merasa bahwa Siska lah wanita tercantik di dunia hari ini. Hari ini loh, Dek. Apakah akan sampai besok, lusa, tula, tahun depan? Belum tentu. Ketika Siska sudah punya anak, mulai gembrot, mulai malas mandi, malas make up, mungkin sudah tidak cantik. Mungkin. Tapi itu pasti akan terjadi. Kulit yang saat ini kelihatan kalau lalat hinggap bisa terpeleset, licin, dalam perjalanan waktu akan keriput, tidak menarik. Itu pasti. Tidak ada yang bisa melawan hal alamiah ini. Maka Adi dan Siska yang terkasih,
Mungkin akan tiba waktunya kalian akan mencari-cari kesalahan ketika rasa cinta itu mulai pudar sedikit demi sedikit. Akan mencari kesalahan. Tapi sadarilah bahwa waktu kalian bersama terlalu singkat. Sadari selalu. Pakai prinsip bahwa waktu Anda berdua sangat singkat untuk mencari-cari kesalahan. Sehingga Anda bisa fokus pada menumbuhkan cintamu sepanjang hidup. Ketika Anda merasa bahwa waktu Anda berdua terlalu lama, terlalu panjang, berbahaya untuk perkawinanmu. Sangat rawan kecelakaan. 24 jam terasa 48 jam. Ketika engkau tidak bisa menerima, mungkin Siska yang mengomel, atau Adi yang mendiamkan Siska, tidak mau bicara apapun. Lebih baik di rumah tetangga daripada tinggal di rumah tangga yang seperti itu. Saat itulah Anda akan merasakan bahwa waktu bersama terlalu panjang, terlalu lama. Maka poin hari ini, garis bawah sungguh-sungguh, waktumu terlalu singkat untuk bersama. Anda tidak punya banyak waktu untuk membangun cinta ini. Ketika Anda sungguh-sungguh memegang kata kunci ini, maka hal sepele, berdebat, bertengkar, berselisih pendapat tidak akan membuat Anda berkelahi. Tidak akan menguras energi untuk hal-hal sepele, karena Anda lebih menghargai waktumu yang singkat untuk cintamu. Cinta yang tidak lagi merasa singkat waktunya sesungguhnya bukan lagi cinta. Lebih banyak ada dalam hati benci, iri, merasa terganggu dengan pasangan. Cinta sudah tidak menarik ketika itu. Maka untuk sahabat-sahabat muda juga yang hari ini mengantarkan Adi, pikir baik-baik. Waktumu singkat untuk menikmati masa mudamu. Ketika orang menikah, tidak boleh bermimpi untuk yang baik-baik saja. Tetapi belajar menerima hari itu, bahwa inilah dia dengan segala kekurangan-kekurangannya. Siapkah Anda untuk menerima kekurangannya? Kalau kelebihan gampang, menerima kelebihan itu gampang. Oh, dia pintar, cantik, baik hati, sabar, itu gampang deh. Menerima kelebihan itu mudah sekali. Maka Romo sengaja tidak mau tanyakan kekurangan-kekurangannya. Siapkah hari ini engkau menerima kekurangan-kekurangan Siska? Siap. Siska, siapkah hari ini engkau mau menerima kekurangan-kekurangan Adi? Siap. Hari ini akan nampak kekurangan-kekurangan. Selama kamu udah pacaran mungkin tidak terlalu kelihatan. Orang lagi pacaran tidak mau dong tunjukkan kekurangan. Nanti tidak mau nikah nanti. Batal nikah nanti, rugi. Tapi mulai hari ini akan nampak kekurangan-kekurangannya. Maka Adi dan Siska, sadarilah selalu waktu Anda berdua terlalu singkat. Untuk apa? Untuk membangun cintamu. Semoga Tuhan memberkati Anda berdua. Amin.
Tibalah kita pada liturgi perkawinan. Adi dan Siska, silakan mohon restu pada kedua orang tuamu. Di dalam doamu, kau sebut namaku. Di dalam harapmu, kau sebut namaku. Di dalam segala hal, namaku di hatimu. Tak dapat ku balas cintamu, ayahku. Takkan ku lupakan nasihatmu, ibu. Hormati orang tuamu, agar lanjut umurmu di bumi. Ayah dan ibu, kasih sayang tetes air matamu yang kau tabur di tuai bahagia. Para mempelai yang berbahagia, kalian telah datang kemari dengan maksud untuk meneguhkan perkawinan kalian di hadapan pejabat gereja dan disaksikan oleh umat beriman. Kristus akan memberkati dan mengukuhkan perkawinan kalian, agar kalian sanggup saling mengasihi dengan setia dan menunaikan tanggung jawab sebagai suami istri. Maka sekarang saya minta supaya kalian menyatakan maksud dan isi hati dengan menjawab pertanyaan saya. Ignatius Adi Suprapto dan Francisca Komang Irmawan, semoga kalian dengan hati bebas dan tulus ikhlas hendak meresmikan perkawinan ini. Ya, saya sungguh. Selama menjalani perkawinan nanti, bersediakah kalian untuk saling mengasihi dan saling menghormati sepanjang hidup? Ya, saya bersedia. Bersediakah kalian dengan penuh kasih sayang menerima anak-anak yang dianugerahkan Allah kepada kalian dan mendidik mereka sesuai dengan hukum Kristus dan gerejanya? Ya, saya bersedia. Untuk mengikrarkan perkawinan kudus ini, silakan kalian berdua saling berjabat tangan kanan dan menyatakan kesepakatan kalian di hadapan Allah dan gereja. Di hadapan Allah, Romo, di hadapan Allah, Romo, para saksi dan umat yang hadir di sini, saya Ignatius Adi Suprapto memilih engkau, Francisca Komang Irmawanti, untuk menjadi istri saya. Saya berjanji setia mengabdikan diri kepadamu dalam suka dan duka, dalam untung dan malam, saat sehat dan sakit. Saya mau mengasihi dan menghormati engkau sepanjang hidup saya. Di hadapan Allah, Romo, para saksi, dan umat yang hadir di sini,
Saya, Francisca Komang Irmawanti, memilih engkau, Ignatius Adi Suprapto, untuk menjadi suami saya. Saya berjanji setia mengabdikan diri kepadamu dalam suka dan duka, dalam untung dan malang, saat sehat dan sakit. Saya mau mengasihi dan menghormati engkau sepanjang hidup saya. Atas nama gereja, di hadapan Allah dan hadapan para saksi serta umat sekalian, saya menegaskan bahwa perkawinan adik dan sister yang telah diresmikan ini adalah perkawinan Katolik yang sah. Semua sakramen perkawinan ini menjadi sumber kekuatan, kesetiaan, dan kebahagiaan bagi kalian berdua, mulai sekarang dan untuk selama-lamanya. Yang dipersatukan Allah, janganlah diceraikan manusia. Marilah memuji Tuhan, syukur kepada Allah. Pemberkatan dan pemasangan cincin. Ya Tuhan, berkatilah kedua cincin ini. Semoga kedua mempelai yang mengenakannya tetap bersatu dalam kesetiaan, tinggal dalam damai menurut kehendak-Mu, saling mengasihi dan menghormati. Semoga mereka selalu hidup dalam cinta kasih satu sama lain, dengan pengantara Kristus Tuhan dan pengantara kami. Ignatius Adi Suprapto, kenakanlah cincin ini pada jari istrimu sebagai lambang cinta dan kesetiaan. Pada tangannya. Francisca Komang Irmawanti, terimalah cincin ini sebagai lambang cinta dan kesetiaanku padamu seumur hidupku. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Francisca Komang Irmawanti, kenakanlah cincin ini pada jari suami sebagai lambang cinta dan kesetiaan. Ignatius Adi Suprapto, terimalah cincin ini sebagai lambang cinta dan kesetiaanku kepadamu seumur hidupku. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Sekarang silakan bertukar posisi. Keluar. Engkau langsung, perempuan langsung. Ya, sekarang Adi akan mengecup keningnya Siska sebagai sebelumnya membuka kerudung dulu ya, membuka kerudung dan langsung mengecup keningnya Siska untuk tanda kasih dan sayang. Silakan diberikan kesempatan. Ya. Pemberkatan kitab suci, salib, patung keluarga kudus dan rosario. Allah Bapa yang Maha Pengasih dan Penyayang, berkatilah salib, kitab suci, patung keluarga kudus dan rosario ini. Ia akan selalu menjadi pegangan iman bagi suami istri di dalam mengarungi bahtera perkawinan mereka. Selamatkanlah mereka dengan salib terang, dikala mereka diserang oleh si jahat
Tuntunlah mereka dengan firman-Mu, dikala mereka kehilangan gairah hidup. Berkatilah mereka agar mereka selalu mengusahakan keharmonisan keluarga seperti keluarga Kudus Nazaret, dan dampingilah mereka dengan rahmat-Mu dikala mereka berdoa kepada-Mu bersama Bunda Maria, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Anak-anakku terkasih, terimalah kitab suci, salib, patung keluarga kudus, dan rosario ini sebagai lambang bahwa kami mewariskan harta yang tak ternilai sebagai bekal utama dalam perjalanan hidup membina keluarga bahagia, yakni iman Kristiani akan kasih Tuhan Yesus yang mengorbankan dirinya untuk kita. Semoga kehidupan rumah tangga kalian senantiasa dituntun oleh firman Tuhan dalam kitab suci. Semoga kalian dikuatkan dengan salib Kristus ketika kehilangan gairah hidup. Semoga keluarga kalian mampu meneladan keluarga Kudus Nazaret, dan semoga Bunda Maria senantiasa mendoakan dan mendampingi rumah tangga kalian. Terima kasih. Sekarang silakan menghadap ke umat, ya, menghadap putar badan, ya. Hari Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, inilah kedua anak kita, Adi dan Siska. Jadi dengan selesai upacara ini, mereka berdua walaupun misa belum selesai sah sebagai suami dan istri. Ya, mari kita tetap mendukung mereka dalam doa-doa kita. Sekarang kita sambung dengan doa umat. Saudara-saudariku sekalian terkasih, marilah kita kenangkan anugerah istimewa dan cinta dari Allah yang menjadikan cinta kedua mempelai ini indah dan suci. Marilah kita mengarahkan segala kepentingan mereka kepada Allah. Semoga Ignatius Adi Suprapto dan Francisca Komang Irmawanti yang baru saja dipersatukan dalam perkawinan suci selalu dikaruniai kesehatan jiwa dan raga. Marilah kita mohon. Semoga Tuhan yang memberkati perkawinan di Kana, Galilea, melalui kehadirannya, senantiasa juga menjaga pasangan ini agar selalu setia pada janji perkawinan mereka. Marilah kita mohon. Semoga cinta mereka berbuah dan menjadi sempurna. Semoga mereka dapat saling mendukung dalam damai dan saling membantu, serta sebagai orang Kristiani, mereka dapat menjadi saksi kabar gembira dimanapun berada. Marilah kita mohon.
Semoga umat Allah tumbuh dari hari ke hari dalam keutamaan, dan semoga semua orang yang berbeban berat memperoleh kekuatan dalam rahmat suci Allah. Marilah kita mohon. Ya Tuhan, utuslah roh cintamu atas pasangan yang berbahagia ini, agar mereka menjadi sadis dan sejiwa. Jangan biarkan sesuatu mengganggu kebahagiaan mereka, karena Engkaulah yang telah memberkati mereka. Jangan biarkan pula mereka terpisah, karena Engkaulah yang telah mempersatukannya. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Kita lanjutkan dengan persiapan persembahan. Berdoalah saudara-saudariku, supaya persembahanku dan persembahan berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga kesalahan Tuhan dan keselamatan kita serta semoga Ya Tuhan, terimalah kurban yang kami persembahkan untuk perjanjian perkawinan suci ini. Engkaulah yang memungkinkan pelaksanaannya. Semoga Engkau juga yang mengatur kelangsungannya dengan bijaksana. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita.
sepantasnya. Ya Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang kekal dan kuasa, bahwa dimanapun juga kami senantiasa bersyukur kepadamu demi Kristus pengantara kami. Sebab Engkau telah mengikat perjanjian baru dengan umat-Mu yang Kau tebus, dengan wafat dan kebangkitan putra-Mu. Engkau menggabungkan umat-Mu dengan Kristus, supaya mewarisi kemuliaannya di surga. Engkau melambangkan kelimpahan cinta kasih Kristus dalam perkawinan antara pria dan wanita, supaya upacara pernikahan yang suci ini mengingatkan kami akan rencana cinta-Mu yang tak terperikan. Maka bersama dengan para malaikat dan orang kudus, kami memuliakan Dikau dengan tak henti-hentinya bernyanyi. Syukur agung yang kedua. Sungguh kuduslah Engkau ya Bapa, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Putra-Mu terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika akan diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti, mengucap syukur kepadamu, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Du panyungsungan titiang, widin titiang. Demikian pula sesudah perjamuan, Yesus mengambil piala. Sekali lagi yang mengucap syukur kepadamu, lalu memberikan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan daku." Du panyungsungan titiang, widin titiang.
Marilah mewartakan misteri iman. Yesus Tuhan kami, dengan wafat Engkau menghancurkan kematian, dengan bangkit Engkau memulihkan kehidupan. Datanglah dalam kemuliaan. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu ya Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Kami mohon agar kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Bapa, perhatikanlah gerejamu yang sebar seluruh bumi. Sempurnakanlah umatmu dalam cinta kasih. Dalam persatuan Pauskan Fransiskus, Uskup kami Silvester, serta para imam, diakon, dan semua pelayan sabdamu. Ingatlah akan saudara-saudari kami kau beriman, yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahimanmu. Terimalah mereka dalam cahaya wajahmu. Kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Maria Perawan dan Bunda Allah, bersama para rasul dan semua orang kudus dari masa ke masa yang hidupnya berkenan di hatimu. Semua kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaran Kristus bersama Dia dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka marilah kita menyanyikan doa yang diajarkan oleh Kristus kepada kita. Engkau telah menciptakan manusia menurut citra-Mu sebagai laki-laki dan perempuan, supaya dalam ikatan persatuan tubuh dan hati suami istri menunaikan tugas mereka di dunia. Ya Allah, untuk merencanakan kasih-Mu, Engkau menghendaki agar pertalian saling kasih kedua mempelai
digambarkanlah perjanjian antara Engkau dan umat. Dengan pemenuhan makna sakramen ini, menjadi nyatalah misteri hubungan Kristus dengan gerejanya di dalam persekutuan perkawinan umat beriman. Kami mohon ulurkanlah tangan-Mu atas hamba-hamba-Mu, Ignatius Adi Suprapto dan Francisca Komang Irmawanti ini, dan penuhilah hati mereka dengan kekuatan Roh Kudus. Perkenankanlah ya Tuhan, agar mereka yang telah menerima sakramen perkawinan ini menyalurkan anugerah cinta kasih-Mu satu sama lain, dan dengan saling memperlihatkan tanda kehadiran, semoga mereka menjadi sehati dan sejiwa. Bantulah ya Tuhan, agar rumah tangga yang mereka bangun ditopang oleh usaha mereka, dan anak-anak mereka didik menurut ajaran Injil, agar layak bersama mereka masuk ke dalam keluarga-Mu di surga. Ya Tuhan, sudilah melimpahkan berkat surgawi atas hamba-Mu Francisca Komang Irmawanti, mempelai perempuan ini, agar dengan memenuhi tugasnya sebagai istri dan ibu, ia menghangatkan rumahnya dengan kasih yang murni dan menghiasinya dengan kelembutan hati. Ya Tuhan, dampingilah juga hamba-Mu Ignatius Adi Suprapto, mempelai laki-laki ini, dengan berkat surgawi, agar ia pantas melaksanakan tugasnya sebagai suami dan ayah yang bijaksana. Bapa yang kudus, perkenankanlah agar mereka ini yang sudah menikah di hadapan dan ingin datang ke meja perjamuan, kelak menikmati sukacita karena boleh mengambil bagian dalam perjamuan surgawi dengan pengantaran Kristus Tuhan kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Damai Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Mari kita bagi salam damai dengan menundukkan kepala.
Saudara-saudariku, lihatlah, inilah dia anak domba Allah yang menghapus dosa-dosa dunia. Berbahagialah kita semua yang pada misa kali ini, misa perkawinan Adi dan Siska ini, ia undang secara istimewa datang ke dalam perjamuan. Ya Tuhan, Tuhan datang pada saya, tapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Marilah berdoa. Ya Tuhan, oleh kekuatan kurban ini berkenanlah menyertai perkawinan ini dengan penyelenggaraan-Mu yang penuh kasih sayang. Semoga kedua mempelai ini yang telah Engkau ikat dalam persekutuan suci dan Engkau segarkan dengan satu roti dan satu piala, senantiasa sehati sejiwa dalam cinta kasih, dengan perantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Mari kita mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu. Semoga Allah Bapa yang Maha Kuasa menganugerahkan sukacitanya kepada kalian
dan memberkati kalian dengan keturunan. Semoga Roh Allah yang kudus selalu mencurahkan cinta kasih-Nya dalam hati kalian. Dan semoga kita semua yang hadir di sini senantiasa dibimbing dan dilindungi oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Saudara-saudari terkasih, dengan ini perayaan Ekaristi perkawinan Ignatius Adi Suprapto dan Francisca Komang Irmawanti sudah selesai. Marilah pergi, kita diutus. Kita menyerahkan pengantin baru kepada Bunda Maria. Sekarang dan waktu kami mati. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah keluarga kudus Yesus, Maria, dan Santo Yosef, sekarang dan selama-lamanya. Bersujud di
Sungguh kau berkati niat suci ini. Padu menjadi satu di dalam namamu. Bapa yang di surga, Cinta yang suci, kekal dan abadi. Terima kasih Bapa atas kurniamu di hari ini kami bahagia. Yuk jalan. Siap. Siap. 2, 3. Yuk, hitung. Boleh? 1, 2, 3 ciuman lepas ya. Kan ciuman kan. Harus ciuman. Yuk, hitung. 1, 2, 3.